Puji Tuhan. Ya, selamat tahun baru, Happy New Year. Ya, saya percaya ada banyak new heart, new mind, new strong, new power. Itu semua harapan yang kita mau lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita punya goal setting yang begitu jelas di setiap akhir tahun. Saya adalah kebiasaan buat saya dengan istri 4 anak, setiap malam jam 12 kurang sampai jam 12 tepat kita ada membuat sebuah goal setting, atau anak-anak saya harus punya perencanaan supaya mereka jelas tujuan hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan di tahun baru ini, saudaraku, Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya akan mulai hari pertama di bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Kitab Kejadian ayat pasal 1 ayat 1. Saya percaya seluruh jemaat cinta akan firman Tuhan dan rajin baca firman Tuhan, amin. Buat target dalam hidup saudara 1 tahun ini harus habisin Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara. Ya, mari kita akan memulai, saudaraku. Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya ingin saudara sebelum kita melakukan banyak hal, kita baca ayat 1 ini, saudaraku. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, titik. Saudara, perhatikan saudaraku kata pada mulanya Allah. Kalau kita kaitkan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1a, ditulis hal yang sama. Pada mulanya adalah firman. Jadi ada dua pengertian yang kalau kita lihat sama, saudaraku. Pada mulanya Allah dan pada mulanya adalah firman. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1a. Nanti kita akan baca B-nya. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Kalau saya bertanya, saudaraku, mungkin saudara akan bisa gampang menjawab bahwa pada mulanya artinya itu yang terutama, yang utama, yang menjadi prioritas hidup kita. Pertanyaan saya, apakah yang utama dalam hidupmu Allah atau bukan? Hari pertama, saudaraku, di Januari ini, saudaraku, saya mau mengencourage seluruh jemaat Impact Community. Mari, yang menjadi fokus kita itu adalah Allah. Ada amin? Yang terutama dan yang paling utama. Nilai-nilai gereja kita, penyembahan adalah kebutuhan utama kita. Jadi prioritas hidupmu, saudaraku, jangan sampai kita memulai, saudaraku, dengan Allah lalu kita akhiri bukan dengan Allah. Kalau pernikahan kita mulai dengan Allah, tidak ada pemberontakan di situ, saudaraku, ya. Karena sifat Allah itu mudah, mengasihi, mengampuni. Jadi pada mulanya Allah. So, segala sesuatu harus dimulai dari Allah. Yang setuju katakan amin. Tanpa segala sesuatu dimulai dari Allah, maka kita akan lihat hidup kita akan sangat-sangat jauh, saudaraku. Makanya, saudaraku, Musa menulis di kitab yang pertama ini, dia memulai dengan kata ini. Berarti konsep Allah menciptakan alam semesta dari keadaan ketidakadaan, nothing. Berarti Bapak Ibu yang dikasih, ayat ini merupakan yang pertama sekaligus ayat pembuka. Tapi apakah kondisi hari-hari ini kita lebih fokus, saudaraku, kepada Allah atau bukan? Nah, kita lihat, saudaraku, kata Allah. Ya. Kata Allah, saudaraku, perjanjian lama dan perjanjian baru itu menggunakan bahasa yang berbeda, saudaraku. Kalau dalam perjanjian lama itu dua bahasa, yaitu bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Ya. Tapi perjanjian baru tidak menggunakan bahasa Aram maupun bahasa Ibrani, tapi menggunakan bahasa Yunani. Ya, kita tahu Israel itu dijajah oleh 4 kekuasaan pada waktu itu. Ya, kekuasaan yang paling lama adalah Yunani. Makanya, saudaraku, walaupun dijajah oleh Roma, dia dikuasai oleh pemerintah Roma. Tapi culture-nya, budayanya, bahasanya dikatakan Helenisme, artinya Yunani. Kayak kita Indonesia, Bapak Ibu, dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Makanya Indonesia ini ciplakan semua dari Belanda. Perdatanya
hukumnya dari Belandanya, pidananya, semua Belanda ya. Bahkan pun ada bahasa-bahasa Belanda. Karena apa? Karena kita cukup dijajah oleh Belanda 350 tahun. Semua undang-undang, semua pemerintah kita itu tahun berganti tahun direvisi aja. Tapi semuanya based on dasarnya adalah Belanda. Nah, sama hal yang terjadi di zamannya Israel. Nah, kata Ibrani, kata Allah itu menggunakan kata ini tanpa huruf vokal. Kalau saudara baca ini nggak ada huruf vokal di situ. Saya bisa baca begini, YHWH. Ya, karena nggak ada huruf vokal. Walaupun umumnya kita bilang begini, Yahweh. Bukan. Kalau Yahweh itu maka tulisannya Y tambah A, Ya. Benar? Tambah Yah. W tambah E, W tambah H, W. Jadi Yahweh. Nah ini nggak ada huruf vokal, nggak ada A, nggak ada E. Kenapa? Karena bagi orang Israel, Bapak Ibu, sebutan Allah itu sangat-sangat sakral. Mereka nggak sembarang, saudaraku. Ya. Kalau kita kan sebut Alamak, Allah. Orang Israel waktu baca Alkitab ketika ketemu Allah mereka harus hormat, goyang kepala. Itulah orang Israel. Makanya sebutan-sebutan Yahweh itu sangat kurang, maka mereka sebut Adonai, Elohim, Eli, Rapah, Nisi, itu sebutan-sebutan yang cukup banyak. Karena menyebut nama Yahweh itu sangat sakral. Nah saudara, memang saudara perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh. Tapi mereka menggunakan kata lebih banyak kepada kata kurios. Nah ada dua kata di situ yaitu Theos. Theos itu sebenarnya dewa orang Yunani. Dewa yang dipuja oleh orang Yunani yang disakralkan menjadi Tuhan. Ya tetap digunakan Theos tapi bukan untuk dewanya. Tapi kepada Sancti, kepada Tuhan. Ya, Kurios itu sama artinya penguasa tunggal. Jadi memang sebutan Allah 10 tahun di Indonesia belakangan ini berdebat. Ada golongan-golongan karismatik tertentu tidak menggunakan nama Allah. Saya diundang suruh khotbah di salah satu gereja. Saya dibilang oleh pengurus Paroy, saya tahu Bapak dari gereja ini yang menyebut Tuhan dengan Allah. Bisa nggak jangan sebut nama Allah karena kami tidak menggunakan kata Allah. Karena Allah itu adalah satu bentuk sebutan dewa di Arab. Ya memang ada benar saudaraku ya. Kalau saudara sekolah teologi kami diajarkan itu. Cuma Lembaga Alkitab Indonesia tetap menggunakan kata Allah karena saudara ada banyak hal dibongkar ya sebutannya bukan kepada dewanya saudara kepada Tuhan. Jadi saya pernah khotbah ya karena ini sudah kebiasaan. Jadi waktu saya bilang Tuhan Allah memanggil salah satu jadi ya Tuhan memanggil. Aduh, dalam hati saya diundang lagi saya nggak mau lagi. Itu sama dengan di Malaysia saudaraku ya. Saya pertama-tama tahun 2004 khotbah di SIB di gereja SIB Pastor Kenny Tam. Saya kan nggak tahu waktu itu mulai awalnya kita pemuritan SPK, saya suruh khotbah di sana. Jadi saya khotbah, saya bilang berapa banyak saudara yang butuh Tuhan, angkat tanganmu. Semua orang angkat tangan saudaraku. Saya pakai gaya bahasa Inggris, are you understand? Yes, I understand, tapi kami tidak mau angkat tangan. Karena butuh itu tidak bagus di sana. Ngertilah ya, itu sangat kotor dan menjijikan. Jadi saya sesi kedua ganti. Berapa banyak yang perlu Tuhan. Rasa geli saya katakan perlu. Cuma ya apa boleh buat. Karena kata butuh di sana itu sangat kotor dan tidak cocok untuk dibahasakan. Nah kan lucu saudara. Kita kan I need you Lord. Aku butuh Tuhan. Nah itu enggak cocok. Nah saudara, bahasa-bahasa itu bagi kami di sini kata butuh tidak dikonotasi kepada maaf. Sesuatu yang sangat kotor itu tidak, tapi bagi di Malaysia diartikan yang seperti itu. Nah sama, saudara diperdebat nggak mau sebut nama Allah karena Allah itu Allahnya orang Muslim. Makanya di Malaysia kan tidak boleh orang Kristen sana menyebut nama Allah, ya. Nah, saudara sebenarnya kata perdebatan ini tidak esensi, saudaraku ya. Nah, saya cuma mau mengingatkan kita kenapa sih Musa memulai dari kata
pada mulanya Allah. Dia tidak berkata pada mulanya apa. Berarti Tuhan mau segala sesuatu itu Allah. Nah Allah yang seperti apa? Dialah Yahweh, dialah Kurios, dialah Theos, dialah Elohim. Nah saudara, ketika Musa berfirman, Tuhan berfirman kepada Musa saudaraku, waktu itu saudaraku Keluaran 3 ayat 14, Tuhan berkata kepada Musa, dia pakai berfirmanlah Allah. Allah di sini pakai bahasa Ibrani Elohim. Jadi kalau di sini Ibraninya Yahweh, di situ kata Elohim. Jadi orang Israel itu sebutan Allah itu begitu banyak, ada Adonai, ada Elohim, ya Eli. Kalau Yesus berteriak bukan Elohim, bukan Yahweh, Yahweh. Yesus berteriak Eli, Eli lama. Ya, Eli itu Tuhan, Elohim, Eloha itu Tuhan. Jadi Yesus menggunakan bahasa Aram, Eli, Eli lama syabah tani. Jadi saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, dia menggunakan kata begini, Ehye asher ehye, aku adalah aku. Jadi kalau Tuhan yang engkau utamakan, maka dia akan berkata begini, aku adalah aku atas rumah tanggamu, aku adalah aku atas hidupmu, aku adalah aku atas pernikahanmu, aku adalah aku atas bisnismu. Ada amin? Makanya Musa gak perlu takut. Karena Tuhan berfirman, dia yang menyampaikan kebenaran itu. Ehye asher, ehye, aku adalah aku. Jangan ragu Bapak Ibu 2016, karena Tuhan yang disembah Musa itu sama. Dia akan berkata kepada Bapak Ibu, ehye asher, ehye. Mungkin diganti ke bahasa Teochew, saya tak tahu. Bahasa Batak saya nggak tahu. Pokoknya dia berkata, aku adalah aku. Ada nggak diragukan situ kalau Tuhan berkata seperti itu? Nggak ada. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat saudaraku, yang dimulai dengan Allah ini itu powerful. Nah saya selalu menyampaikan bahwa kekristenan itu jangan dipisahkan antara kegiatan sama pribadi. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Kekristenan itu adalah suatu pribadi. Karena ketika kita terima Yesus, dia tinggal dalam hidup kita, berarti kalau kitab Mazmur berkata kita adalah anak-anak Allah, ilah-ilah. Berarti manusia Allah itu ada dalam hidup kita. Berarti pada mulanya Allah, Allah mau saudara dengan saya menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Nah salah satu ayat saudaraku, saya coba baca di dalam Roma pasal 11 saudaraku ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai Allah mau dimulai dari Dia, diakhiri dari Dia juga. Ada amin? Kalau kita punya pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, segala sesuatu dimulai dari Allah. Itu saya mau bilang saudaraku, itu enak. Luar biasa ya. Jadi Tuhan berkata dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah yang bernafas memuji Dia, memuji Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi prioritas utama hidupmu, maka lihat dia akan berkata, aku adalah aku, dari Dia, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Segala sesuatu itu banyak. Hidupmu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesembuhanmu, banyak hal. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Nah, kita lihat berikut, jadi sudah nangkap bahwa pada mulanya Allah, Tuhan mau segala sesuatu dimulai dari Allah. Ya, saya tidak perlu ajar seperti jiwa baru ya. Pada mulanya Allah, Anda harus banyak doa, Anda harus baca firman. Itu sudah satu paket Bapak Ibu. Kalau saya bilang pada mulanya Allah, maka Anda merencanakan bisnis, Anda manusia Allah, otomatis saya dan saudara akan percaya kepada firman Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Ya, jadi ini tidak bisa dipisahkan antara kegiatan ibadah dengan pribadi. Pribadi itu adalah sesuatu yang sangat esensi bagi Tuhan. Jadi saya mau saudaraku pada mulanya Allah, kita semua ini di tanggal yang 1 ini pertama coba ya. Itu sebabnya saya nggak tahu tadi malam perpisahan tahun di depan ada Johnny Taylor, Johnny Whiskey atau apa di meja, atau saudara
engkau sedang membangun satu mesbah dan doamu dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya tanggal 1 ini sampai 31 Desember 2016 ada perkara yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Aku adalah aku, Eye Asher Eye. Jadi Bapak Ibu sudah punya sebuah perencanaan melibatkan Allah, jangan pernah geser. Walaupun belum jawaban itu belum saudara terima, jangan ragu. Karena Yesus berkata, aku adalah aku. Siapa mau ragu saudaraku kalau ada apa lalu dia berkata, ada seseorang bilang begini, gak usah takut, aku yang bertanggung jawab. Saudara, kalau seandainya saudara terjadi suatu something apa di mana, tiba-tiba datang di satu daerah dan saudara nggak tahu siapa, tiba-tiba saudara ada orang bilang begitu. Saya agak kebingungan waktu pertama landing waktu saya ke Amerika dari Los Angeles ke New York itu ke airportnya John Kennedy, dan saking gedenya walaupun sudah tulisan-tulisan bahasa Inggris, salah masuk saudaraku, pengambilan bagasinya saya pikir bagasi itu nggak tahu daerahnya lain gitu loh, agak bengong. Jadi saya pergi ke pegawai di airport itu dan mereka bilang, it's okay, no problem, kamu tenang, saya akan bertanggung jawab. Maka amanlah saya. Saudara, saya ikut benar-benar dapat barang semua langsung ke imigrasi. Kalau Tuhan mau bilang begini, jangan takut anakku 2016. Aku adalah aku atas rumah tanggamu. Aku adalah aku atas bisnismu. Amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu hal yang kedua dari ayat Kejadian 1 ayat 1. Dia berkata, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Allah yang menjadi utama, akibatnya apa? Langit dan bumi itu ciptaan siapa? Langit dan bumi ciptaan siapa? Kecuali isinya buatan Cina semua. Jok. Langit dan bumi Tuhan yang cipta. Berarti langit dan bumi itu bicara apa yang dicari oleh manusia. Saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh pakai, saya butuh anak-anak saya sekolah yang baik. Langit dan bumi, semua pergumulan, semua yang menjadi rencana saudara di 2016 ini. Ada banyak planning, ada banyak goal setting yang saudara buat. Ingat Bapak Ibu, kalau pada mulanya Allah, ini akibat saudaraku. Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu saudaraku, kita tahu bahasa Inggrisnya create. Menciptakan. Jadi Bapak Ibu, Allah kita ahli dalam menciptakan. Berarti kalau kita utamakan Allah, bisa enggak spirit menciptakan itu ada terjadi dalam hidup kita? Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu. Menciptakan, kata create ini lahirlah kreatif. Kata kreatif ini sesuatu yang belum ada dibuat ada. Itulah firman Tuhan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jangan punya satu istri diciptakan dua istri. Itu tidak cocok itu. Yang tadinya saya sakit, yang tidak ada menjadi ada, sembuh itu ada. Yang tadinya saudaraku, apa saja pergumulan, Allah yang saudara sembah, Allah yang ahli dalam menciptakan. Makanya orang yang mengutamakan Allah, saya nggak pernah lihat, maka error lah dia, boring lah dia, stagnasi lah dia, rutinitas lah dia, kebiasaan. Pasti dia selalu dengan ide-ide yang baru. Tadi saya sudah sengaja new mind, new vision, new heart, new strong, new power, new wisdom. Ada many new. Tapi saya mau bilang begini saudaraku. Ada banyak ide baru yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2016 ini. Gereja kita nanti saudara akan dengar pesan Tuhan di SBP tentang tuntunan Tuhan di 2016 buat Impact Community. Kami selalu menantikan sesuatu yang baru. Karena wajar kami nantikan. Karena sesuatu yang baru itu sudah ada dalam hidup kita. Ada amin? Makanya Bapak Ibu, orang yang selalu menyadari Allah, dia mengutamakan Allah, maka dia menciptakan ya. Jadi apa ya, hal-hal baru, ide baru, buka bisnis, produk yang dikreat lagi. Orang belum memulai yang baru itu kita sudah duluan. Wow. Ya. Iya, harusnya kita semua dong anak-anak Tuhan yang ahli,
Ya, seperti itu saudaraku ya. Ya, kita Indonesia tuh terlalu kreatif ya. Saking kreatif saudaraku, ganggu lalu lintas di jalan ya. Bahu jalan dibuat tampal ban di situ. Padahal harusnya di jalan ada jeda dibuat kaki lima, akhirnya mobil macet. Nah, itu Indonesia ahli kreatifnya di situ saya lihat. Kreatif gitu. Dilarang jualan di Monas, dijual-jual, Ahok akhirnya perangi. Indonesia tuh nggak boleh lihat lahan kosong, besok pagi lihat tenda 3 berdiri situ. Nanti digusur-gusur, ngamuk, bayar dong, ganti rugi dong. Nah, ya itu kita kreatif gitu. Kreatif konyol. Nah, harusnya bukan begitu kreatifnya saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan ahli dalam menciptakan segala sesuatu. Ya. Nah, hal yang berikut, pertanyaan saya saudaraku, dengan apa Allah menciptakan saudaraku? Kalau kita lihat ini saudaraku, Allah menciptakan, yuk kita buka Yohanes 1 ayat 1b. Tadi kan Yohanes 1 ayat 1a. Pada mulanya adalah firman. Nah, di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Pertanyaan saya, dengan apa dia ciptakan itu? Karena Alkitab berkata, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, bla 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 bla. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Firman itu bersama-sama dengan dan amin. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1a, pada mulanya adalah firman. Lo 2 dong Pak Roy, ada Allah adalah firman. Puji Tuhan, Rasul Yohanes bisa menulis terus. Ternyata firman itu adalah Allah. Lalu kalau kita baca ayat 12, ayat 13, firman itu telah menjelma menjadi manusia. Jadi firman itu siapa? Kristus, katakan Kristus. Makanya Bapak Ibu perhatikan waktu Yesus dicobai dalam dia puasa 40 hari. Dia menggunakan apa? Perhatikan ketika iblis goda dia 3 kali peristiwa itu. Dia bilang apa? Kalau kita lihat Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah firman. Lalu ayat 12, 14, 12 kalau nggak salah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Berarti siapa firman menjelma manusia? Yesus. Ya. Kalau di dalam saya belajar Islamologi, kalimatullah. Kalimatullah. Istilah suratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, kalimatullah. Itulah firman, I'm the way, akulah jalan kebenaran. Istilah suratal mustaqim adalah satu jalan yang lurus. Siapa jalan itu? Itulah kalimatullah, itulah Isa, itulah Yesus. Lah tapi kok waktu Yesus digoda, dia berkata apa saudaraku waktu iblis goda dia? Seperti ada tertulis. Lucu, dia firman tapi kok dia bilang seperti ada tertulis. Kita saudaraku hebat, sudah bukan Tuhan. Pokoknya itu orang bilang Pak, ya pokoknya. Ada nggak tertulis kalau suami istri boleh diam-diam selama 1 minggu? Karena dia nggak menggunakan yang Yesus bilang seperti ada tertulis. Aku benci kepadamu juga dia. Ada gitu. Seperti ada tertulis. Aku sudah dipermalukan di depan banyak orang. Mukaku taruh di mana? Enak aja, dalam waktu sekejap ikut BDK harus mengampuni. Nehi. Seperti ada tertulis, harga diriku hancur, aku balas dia. Ada enggak? Oh kita mahir. Sudah tahu ada tertulis, jangan marahmu seperti kata mataharimu terpendam. Lalu kita artikan kepada arti hurufiah. Berantem suami istri jam 8 matahari lagi terbitkan. Buf. Lihat jam, masih jam 12, go. Oke, istirahat. Jam berapa sekarang? Jam 2, belum matahari terbenam, go.
Jangan diartikan begitu, saudaraku. Matahari terbenam begini ya. Benci itu punya anak kalau nggak bertobat. Namanya kepahitan. Benci, kepahitan. Nggak cepat bertobat, punya cucu, dendam. Nggak cepat bertobat, siho. Mati kau, kubunuh kau. Makanya saudara lihat, benci itu cepat ditangani karena dia punya anak namanya kepahitan. Lah sudah kepahitan saudaraku, jadilah dendam. Maksudnya itu jangan sampai matahari terbenam. Lah nggak usah tunggu sampai jam 12 jam dari pagi sampai sore. Dalam 1 jam kalau Anda biarkan, kurang ajar. Tiba-tiba lihatlah baca berita di koran. Membunuh begitu mudah orang bunuh orang. Kenapa saudara? Karena dia salah mengartikan seperti ada tertulis. Jadi tolong suami istri jangan pakai ayat. Suami bilang begini, tunduklah kepada suamimu. Istri jawab, kasihilah istrimu, tahu. So istri marah, masak makanan enak-enak. Dia biarin itu pisang goreng awangi. Lalu suaminya, jangan inginkan barang orang lain. Suaminya balas, seperti ada tertulis, mintalah maka aku akan berikan. Istrinya ambil pisang goreng, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lah itu keliru, itu bukan seperti ada tertulis begitu saudara. Ya jadi saya lihat begini, orang yang belum percaya Yesus enak mau diajar untuk mengampuni. Yang udah percaya Yesus ya Allah, itu paling susah. Udah Pak Roy gak usah ajar, gue udah tahu. Paling Pak Roy ajar supaya aku mengampuni istri. Sorry, saya tahu ayat kok yang menulis mengampuni. Saya tahu, lihat. Yang ngomong itu tuh yang susah mengampuni itu orang yang sudah sianseng yasoho. Sebenarnya dia bukan pada mulanya Allah. Allah itu kasih Bapak Ibu, katakan amin. Masa Allah suka simpan dosa orang? Nggak bisa. Allah tuh nggak tahan dengan dosa. Ya, jadi Bapak Ibu, dia berfirman ternyata untuk menciptakan dia menggunakan, kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 3. Allah itu menciptakan itu di dalam 7 hari, tapi 6 hari yang digunakan. Dia menggunakan saya suka, mulai dari ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah. Tuhan tidak berkata lain, dia berkata berfirmanlah Allah. Dia menggunakan bahasa Ibrani yewa yeor. Berfirmanlah Allah, jadilah petang. Berfirmanlah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, manusia hari keberapa diciptakan Bapak Ibu? Hari keberapa manusia diciptakan? Ke-6. Hari ke-7 Tuhan kita istirahat. Makanya orang Yahudi itu saklek Bapak Ibu. Hari ke-7 bagi mereka itu hari Sabtu. Di kita gereja Advent ya, hari ke-7. Mama saya punya adik Advent. Jadi saya pernah masa kecil dengan mereka, hari Sabtu itu sepi sekali karena tidak boleh buat kegiatan apa. Masak-masak sudah dari malam. Jadi seharian di gereja. Ya, karena hari Sabat itu maksudnya beribadah. Ya. Kalau di kita kan enggak, hari Sabat hari apa kita? Minggu. Ya kan? Ya, enggak usah marah saya ya. Tetap toko masih buka, rumah makan masih buka. Kalau di Manado kebiasaan tuh toko-toko tuh mau orang Cina kayak orang Buddha dia tutup. Karena memang harus hargai. Nah, sekarang aja ada mall. Dulu zaman belum ada mall. Saudara ke Manado hari Minggu itu cuma ada kebanyakan di gereja atau kalau di pusat keramaian toko tuh tutup semua. Mau dia Buddha dia harus taat kepada budaya sana. Karena kita misalnya ke kebun malu, kita harus ke kebun itu misalnya dia gak masuk gereja, dia harus subuh-subuh jangan dilihat orang. Karena hari Sabat. Ya, saudara, jadi ada kabar baik kita walaupun saudara buka toko hari Sabat karena malamnya ada hari Sabat. Kita nanti minggu kedua saudara yang mau beribadah malam saudaraku jam 7
kita juga. Ini merupakan bentuk kasih karunia gereja Impe Community, ya. Kalau dulu saya dididik Taurat oleh gereja saya GPI dulu, ketat sekali, hari Minggu tidak boleh kerja, semua harus ibadah. Ibadah itu bukan cuma ke gereja Bapak Ibu, gunakanlah dengan keluarga, itu maksudnya saudaraku, ya. Saya punya rumah makan, banyak orang tanya, khusus orang Manado, buka dong, masa rumah makan hari Minggu kan itu banyak orang pulang gereja bisa makan. Ya, saya butuh saudaraku, karena saya pasti nggak butuh duit, orang mati aja saudaraku goyang duit bangkit, apalagi saya yang hidup. Ya, ada tanya jual rokok, apalagi semua ditanya gitu. Tapi saya bersyukur saudaraku, ya, ya hari Minggu ya tutup saudaraku, ya nggak tahu ke depan buka apa enggak. Tapi sudah banyak permintaan suruh buka hari Minggu. Padahal kan bukan saya dengan istri jaga, ya. Nah, saudara, begitu saklaknya orang Yahudi saudaraku. Mereka hari ke-7 itu mereka gunakan. Saudara kalau ke Israel, makan makanan dingin di hari Sabtu nanti. Kalau pas hari Sabat itu, kalau lagi tur ke sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia menciptakan segala sesuatu dengan apa? Firman. Berarti kuasa untuk menciptakan itu ada nggak dalam hidup kita? Ada Bapak Ibu. Kalau Allah yang kita utamakan, Dia, kita mulai dengan Allah, maka saudaraku kita bisa berkata kepada penyakit sembuh, lumpuh berjalan, kuat bangkit, teguhkan hatimu. Kenapa? Mulut kita itu berkuasa. Makanya jangan sampai berkata-kata istri saya lah begini, suami saya lah susah berubah, anak saya Pak, aduh bandel tolol, aduh saudara kembar dengan nakal. Dan kita suka membahasakan itu, makanya kuasa nakal terjadi terus. Cobalah Bapak Ibu membiasakan selalu aja perintahkan otak saudara berkata lemah. Aduh kayaknya saya mau sakit ini. Aduh kayaknya saya mau demam. Kayaknya mau pilek ini. Kayaknya saya pinggang saya. Jangan-jangan kanker ini. Jangan-jangan ini. Aduh. Ya saudara, karena perkataan kita, Injil Matius berkata begini, dengan perkataanmu kamu dibenarkan, dengan perkataanmu kamu disalahkan. Berarti saudaraku, kalau di pria sejati diajar begini, pria itu hanya 2 hal yang dia bisa lepaskan. Kutuk, kematian. Berkat, kehidupan. Kalau seorang kepala rumah tangga berkata begini, goyalah rumah tangga kita, goyalah. Kalau seorang kepala rumah tangga berkata begini, sekalipun goncangan bisnisnya lagi mangsi, MPP mati pelan-pelan, dia berkata begini, ku tidak takut sebab kau besertaku. Itu pria bukan maco, itu pria yang sadar dia punya kuasa menciptakan. Tapi kalau dia berkata begini saudaraku, kita tidak akan goyah mah. Mamanya jawab istrinya, goyah Pak, barang-barang Pak naik Pak. Lu bisa bilang tidak goyah, gue yang tahu uang sekolah SPP mah. Istri ini sudah ikut WB, gak tahu ikut PP apa lagi ini. Dia tidak ngerti, harusnya dia berkata, mulutku punya kuasa, yei wa yei or. Berfirmanlah, jadilah, jadilah. Ada amin? Kita akan lihat, kita akan baca, saya suka dengan kitab Mazmur 121 saudaraku ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Raja Daud seorang pemazmur, seorang penulis puisi. Mazmur itu dikatakan kitab puisi. Saudara, Daud dia berkata tentang nyanyian, ini lagu sebenarnya. Lagunya, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Yuk kita baca 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Apa kata dia bilang? Aku kata Daud melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Coba saudaraku. Saudara sudah cari ke orang-orang. Padahal ada tertulis. Gunung-gunung itu bicara pergumulan-pergumulan. Udah minta tolong sama si tulang ini, sama si akong ini, tetangga ini, orang ini, harap demi harap ternyata tidak sesuai. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu Daud berkata begini, dari mana datang pertolongan? Kalau Anda memulai dengan Allah. Lihat kalimat berikut. Pertolonganku, haleluya. Apa dia bilang? Ialah dari Tuhan yang yaitu tadi yei wa yei or. Makanya Bapak Ibu,
Saya setuju kalau saudara bisa khawatir berapa menit aja, nggak boleh sampai 30 menit. Berapa menit? Aduh, rumah tadi tutup nggak ya? Sudah sebentar itu aja. Jangan ibadah memuji Tuhan, rumah tutup nggak ya? Dengar firman, rumah tuh, pulang aja ke gereja, nggak guna saudaraku. Tubuh di sini, pikiranmu di rumah. Ya, saking cepat-cepat sudah lupa rumah tutup. Daud sadar sebentar. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Gimana dong solusinya, kok anak saya Absalom itu kok mau berontak kepada saya. Aduh, teganya anakku, kenapa engkau kudeta papamu sendiri. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu dia sadar, dari manakah datang pertolongan? Untung Daud tuh hebat. Dia bilang, dia tanya dia jawab. Orang gila gitu kan. Kamu belum tahu saya ganteng. Karena dia nggak tahu dia ganteng, makanya dia perlu meyakinkan orang lain. Daud, hebatnya Daud. Itu Daud manusiawi. Amin. Jadi saya setuju Anda boleh khawatir berapa menit ya, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Anda boleh takut hanya berapa menit, jangan dikuasai oleh ketakutan. Dia bilang, pertolonganku ialah dari mana? Kalau kita kaitkan kepada pada mulanya adalah Allah, berarti Daud orang yang pada mulanya Allah. Ada amin? Amin Bapak Ibu? Ya, kita ini kadang-kala pura-pura enggak tahu aja. Duh Pak Roy, saya ada banyak pergumulan. Ibu ada firman Tuhan, iya saya tahu Pak firman Tuhan itu, tapi saya banyak pergumulan. Nah, makanya saya suka lihat ayat berikutnya, lihat ya kita baca. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bisnismu goyah tetap ada, kayak dunia sekarang kan kondisi ekonomi tidak produktif. Tapi tidak sampai tumbang, amin. Lewat juga kita tahun 2015, amin. Ada yang begitu takut, aduh gimana ya. Lewat juga, bahkan saya lihat gemuk-gemuk jemaat kita. Iya. Ya alhamdulillah saudaraku. Jadi jangan sampai saudaraku, aduh pak susah loh pak, aduh pak pastilah pak, matilah pak. Jangan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Tuhan itu penjaga kita. Maka tidurlah Tuhan. Tuhan baca tidak pernah tidur. Kita kalau tidur lupa, istri diambil orang nggak tahu. Terus ayat 4, 1, 2, 3. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Ini bukan berarti loh sebelah kiri siapa? Simbolis dong, bukan. Jadi jangan salah diartikan hurufiah ya. Kata kanan itu orang Israel itu sesuatu yang terhormat. Ayo presiden dan wakil, presidennya di mana? Wakilnya di posisi mana? Suami istri. Ini kalau kita berkati orang, sebelum diberkati posisi mana pria? Ketika diberkati ditukar. Nah ini maksudnya, jadi bukan di kanan Allah, di kiri siapa ya? Saudara lah di kiri. Jadi kanan itu sebutan aja bahwa itu tempat terhormat. Jadi dia bilang Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Wow. Terus ayat 6, 1, 2, 3. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan. Kan lucu saudaraku, yang namanya juga siang pasti kita kalau keluar kena matahari. Tapi kenapa ayat bilang matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Artinya Bapak Ibu kita sama seperti orang yang tidak pada mulanya Allah itu. Tetap merasakan panas, tapi bedanya apa? Apa yang membedakan? Katanya tidak sampai menyakiti. Aduh susah sekali hidup ini. Aduh kita enggak, masih bisa angkat muka sedikit walaupun dompet enggak ada isi. Ya agak sedikit terhibur lah ya karena Tuhan bilang dia sumber kekayaan. Apa kabar Roy? Luar biasa, amin. Padahal nggak tahu, dompet nggak isi. Saudara, ya orang dunia saudaraku stres. Ketika goncangan ekonomi ada yang bunuh diri. Ada yang putus asa, ada yang tinggalkan istri. Ada yang istri tinggalkan suami. Puji Tuhan anak Tuhan saudaraku tetap mengalami hal yang sama. Itu maksudnya matahari tidak menyakiti engkau. Ada amin? Terus ayat 7 saudaraku.
Ayo baca. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini janji Tuhan kalau pada mulanya Allah Bapak Ibu. Oke, terus saudara ayat terakhir. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai 1 tahun berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Tuhan akan membuat engkau masuk dan keluar. Luar biasa, ada amin. Makanya Bapak Ibu kalau kita mulai dari Allah itu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan berarti kita penuh dengan firman. Kita penuh dengan firman. Ya, kalau hidup kita nggak ada firman, kita nggak tahu seperti ada tertulis apa lagi. Makanya ramalan-ramalan ekonomi sekarang kan cukup banyak, prediksi-prediksi lah. Ada feng shui sudah bilang, kejayaan Jokowi beginilah, feng shui sudah bilang. Saudara lebih percaya feng shui daripada firman Tuhan. Saya bilang itu dukun-dukun modern, saudaraku. Pakar ekonomi itu dukun-dukun modern. Katanya ekonomi akan anjlok Indonesia. Ya puji Tuhan ternyata bisa lewat. Jangan, saudara boleh tahulah pengetahuan just knowledge, but lebih percayalah kepada firman Tuhan. Ada amin? Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, itulah firman Tuhan. Ada amin? Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus ketika dia di kayu salib, dia berkata menggunakan kata Eli. Bapa, jangan engkau meninggalkan aku. Tujuan Yesus memanggil Bapa jangan meninggalkan aku. Supaya sekarang Bapak Ibu tidak perlu kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau pada mulanya adalah Allah, harusnya kita jangan pernah merasa kita sendiri. Jangan pernah merasa kesepian. Jangan mengasihani diri. Jangan merasa Tuhan kok saya sendiri. Tidak. Yesus sudah ditinggalkan beberapa jam di kayu salib di Golgota karena Bapa memalingkan wajah. Karena Yesus penuh dengan dosa manusia. Supaya kita jangan pernah merasa kita ditinggalkan. Hadirat Tuhan 24 jam. Harusnya kita sadar. Eye asher eye. Aku adalah aku. Saudara, itu sebabnya saudaraku, ada dua hal saya simpulkan. Mari utamakan Allah. Amsal 3:16, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Prioritaskan Tuhan, saudaraku. Jangan pernah, saudaraku, andalkan apapun kehebatan Tuhan, saudaraku. Amin. Yang kedua, saudaraku, ketika kebenaran ada dalam hidup kita, lihat manifestasi yang keluar dari hidup seseorang itu adalah firman. Kenapa? Karena Allah adalah firman. Mudah sekali orang penuh firman akan keluar kata-kata firman. Kita baca statement yang saya tulis ini. 1, 2, 3. Jika Tuhan Yesus Kristus menjadi yang pertama dan utama dalam hidupmu, pasti yang keluar dari perkataanmu adalah, ya dong, pertanyaan saya siapa yang utama dulu? Kalau yang utama sinetron yang keluar nangis. Yang utama ketakutan yang keluar lari. Yang utama kebimbangan yang keluar bunuh diri. Tapi yang kalau pertama firman, yang pertama Tuhan, maka sifat Allah itu firman, saudaraku. Makanya Bapak Ibu, kita ketika digoncang apapun tumpah adalah firman. Gak peduli dia ngegoncangan apa 2016 ini, ada amin? Yang peduli begini, siapa yang utama dalam karir bisnis. Amin, saudara, mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku.